Nah, paginya koas bedah itu kita mulai dengan kegiatan operasi. Nah, tapi sebelumnya kita itu follow up dulu pasien di ruangan. Nah, kita itu follow up pasiennya itu biasanya kita anamnesis keluhan hari ini, lalu kita melakukan pemeriksaan vital sign-nya terutama. Nah, kemudian nanti buat dilaporkan ke dokternya. Nah, kemudian ini kita lanjut dengan operasi di rumah sakit sebelah. Biasanya itu operasinya itu jam 5 bersama dengan dokter Dana. Nah, selama operasi itu kita biasanya dibolehkan jadi asistensi. Kemudian kita juga belajar hacking di sana, dan juga kita biasanya mendapatkan tentiran dengan dokter Dana terkait kasus-kasus yang kita peroleh selama operasi. Nah, kita melanjutkan kegiatan dengan kegiatan visite bersama dengan dokter Dana di rumah sakit. Kegiatan rutin lainnya di bedah yaitu mengikuti operasi, bisa jadi observer atau kalau lagi beruntung bisa jadi asistensi atau bisa asistensi. Nah, setelah melewati bedah dari yang awalnya takut melihat luka yang berdarah-darah, sekarang sudah terbiasa. Jadi di stase bedah itu ada juga yang namanya MR atau morning report dan juga tentiran. Nah, dimana untuk morning report ini tuh kita selalu setiap minggu ada, dan itu 2 kali setiap minggunya. Itu di hari Senin dan juga Kamis. Nah, untuk penanggung jawab dokternya yang bimbing MR itu beda-beda tiap MR-nya, nanti ada jadwalnya sendiri. Terus kasus-kasusnya yang kita laporkan di morning report itu juga beda-beda, tergantung dari pasien yang masuk ke IGD kayak gitu, dan dia dikonsulkan ke dokter bedahnya. Nah, kalau perihal tentiran itu bisa di mana aja. Jadi waktu kita di kamar operasi kita bisa tentiran atau diskusi sama dokternya. Waktu di visite juga kita bisa tanya jawab. Terus waktu di poli juga bisa kita tentiran. Jadi kegiatan lain di bedah itu pada saat stase yaitu ada di poli. Kegiatan di poli itu ya cukup menyenangkan karena kita bertemu dengan pasien baru, pasien kontrol, terus kita harus anamnesis pasien dulu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokternya. Kayak gitu setidaknya kita jadi lebih memahami ketika kita nanti jadi dokter kayak gimana. Terus di sisi lain kegiatan lainnya itu ada stase IGD, di mana di stase IGD ini kita cukup hektik banget karena ketika pasien datang terus habis itu ternyata itu mengarah ke bedah, itu kita harus periksa anamnesis, terus habis itu kita juga perlu konsul ke dokter-dokter spesialisnya. Itu yang bikin kita benar-benar harus memahami pasien itu dengan benar biar kita bisa konsulin pasien itu juga dengan baik, kurang lebih sih kayak gitu. Di bedah kan ada namanya jaga dan konsul. Nah, kalau ada pasien pas jaga, wah seperti neraka lah. Neraka maksudnya itu hektik banget, tapi seru, menyenangkan. Lumayan, luar biasa, mantap. Hal menarik pada saat jaga itu sebenarnya nggak ada yang menarik sih, tapi lebih ke arah entah kenapa kalau misalnya pas jaga pasiennya itu datangnya selalu tengah malam, dan itu kebanyakan pasien trauma. Terus ya di IGD kan pasti harus nunggu CT scan, nunggu lab, nunggu foto torak dan sebagainya. Jadi kadang itu selesai dikonsulkan itu sampai jam 3:30, jam 4, jadi buat tidurnya itu dikit. Nah, untuk kegiatan jaga, kalau di koas kan ada istilah koas bau sama koas yang harum. Nah, kalau saya sendiri sih merasa saya itu bukan koas yang bau, jadi saya memang agak jarang buat dapet pasien. Nah, tapi memang kalau selama dijaga itu yang paling challenging itu ya pas bagian konsulnya. Jadi benar-benar kalau kita jaga itu kita tuh belajar memposisikan diri sebagai dokter IGD, gimana kita menerima pasien dari awal, melakukan penegakan diagnosis awal, kira-kira pasiennya mengarah ke penyakit apa, dan juga dalam melakukan penata laksanaan awal. Seperti itu. Hal yang paling berkesan selama jaga di IGD adalah ketika ada pasien peritonitis, sedangkan selama preklinik
hal yang tertancap pada otak saya tentang depan muskular adalah perut papan, sehingga ketika konsul saya bersikukuh bahwa pasien tidak memiliki depan muskular, sedangkan saya salah, sehingga saya dimarahi dokter Dana, tapi itu menjadikan lebih paham dan juga mengerti tentang peritonitis dan juga depan muskular. Jadi harapannya ke depan tidak salah lagi. Jadi untuk pengalaman pribadi waktu jaga itu, waktu kena pasien, dapat pasien multi trauma. Dan itu benar-benar waktu jaga sendirian, belum ada kelompok junior. Itu ada multi trauma dari satu keluarga sama satu lagi lawannya. Jadi ada 5 orang. Jadi yang 4 satu keluarga, yang 1 lawannya. Dan itu benar-benar hektik, nggak tahu mau yang mana dulu. Terus untungnya dari kelompok kita itu kan ada yang bantu jadwalnya, jadi yang ketolong. Tapi hektiknya benar-benar kerasa banget. Bedah itu challenging karena kita di sini tuh benar-benar dipersiapkan untuk kuat secara mental, fisik, dan juga otak. Bedah itu aktif dalam mengerjakan PR, aktif dalam bertanya, aktif dalam asesmen pasien, dan aktif dalam segala hal. Bedah itu adalah sumber belajar attitude. Bedah itu tempat untuk belajar berkomunikasi antar teman yang baik. Bedah itu hype abis bos, guys.